Pada Juni 2019, seorang remaja bernama Nicky Kuhnhausen tidak kembali setelah meninggalkan rumah untuk bertemu teman kencannya. Pencarian terhadapnya berakhir sekitar 6 bulan kemudian ketika jenazahnya ditemukan di bagian terpencil Clark County, Washington. Kasus ini akhirnya berhasil terungkap berkat sosial media. Bagaimana kehidupan Nicky? Apa yang membuatnya kehilangan nyawanya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Nicky Kuhnhausen yang berusia 17 tahun berasal dari Vancouver, Washington. Remaja yang penuh percaya diri ini adalah seorang gadis transgender. Sejak dari kecil, Nicky sudah tahu bahwa sejatinya apa yang ia inginkan adalah menjadi perempuan. Sejak ia duduk di kelas 6 SD, Nicky sudah dengan gigih dan bangga tampil sebagai seorang perempuan. Ia dikenal cukup dekat dengan ibunya, Lisa Woods, yang selalu mendukungnya. Alasannya memilih nama Nicky adalah karena ia ingin menjadi seperti idolanya, Nicki Minaj. Dia mencintai Nicki Minaj, kata Lisa. Ketika dia dan Nicky pergi berkendara bersama, Nicky akan duduk dengan kaki berjuntai keluar jendela. Lalu ia akan menyanyikan lagu-lagu Minaj. Di TikTok, Nicky sering memposting lip sync untuk lagu-lagu populer Minaj. Nicky memiliki impian besar. Ia berharap suatu hari ia bisa bekerja dengan idolanya. Ia ingin menjadi penata rambut dan penata rias Nicki Minaj, kata Lisa, yang yakin Nicky akan memiliki masa depan yang cerah sebagai penata rias. Para cheerleader di sekolahnya menyukai cara Nicky merias wajahnya, dan mereka ingin ia merias wajah mereka juga. Nicky tinggal di tempat temannya di daerah setempat, tetapi ia meninggalkan rumah tersebut untuk bertemu dengan teman kencan yang ia temui secara online pada larut malam tanggal 5 Juni 2019. Teman Nicky terakhir melihatnya hidup sekitar jam 5 pagi pada tanggal 6 Juni, ketika ia berada di rumah seorang teman sebelum keluar lagi. Gadis berusia 17 tahun itu dilaporkan hilang pada hari yang sama ketika teman-temannya tidak dapat menghubunginya, dan bahkan platform media sosialnya tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Padahal biasanya Nicky selalu berbagi pengalamannya dengan teman, keluarga, dan pengikutnya di media sosialnya yang memiliki ribuan follower. Sekitar 6 bulan kemudian, pada bulan Desember, seorang pejalan kaki menemukan tengkorak manusia di daerah berhutan di sekitar Gunung Larch di Washington. Segera petugas menemukan lebih banyak sisa-sisa manusia, dan mereka dipastikan sebagai milik Nicky berdasarkan pakaian dan perhiasan yang ditemukan. Terdapat juga kabel charger HP yang terikat di dekat sisa-sisa tubuh Nicky, membenarkan bahwa ia dicekik sampai mati. Sebenarnya, pada awal penyelidikan, polisi telah menemukan hair extension yang mereka yakini sebagai milik Nicky yang tersangkut di kabel charger ponsel di tempat pembuangan sampah. Tulang hyoid juga ditemukan di antara rambut dan kawat yang berantakan itu. Tetapi sebelum jasadnya ditemukan, pihak kepolisian terlebih dahulu telah bekerja keras untuk mengidentifikasi kapan dan dengan siapa Nicky bertemu terakhir kali. Dari teman-teman Nicky, mereka mengetahui bahwa ia adalah seorang pria Rusia yang lebih tua. Setelah polisi memeriksa akun sosial media online-nya, dipastikan Nicky menghilang dari Vancouver, Washington pada 6 Juni 2019, hanya beberapa jam setelah bertemu dengan seorang pria bernama David Bogdanov yang saat itu berusia 25 tahun dan sebelumnya saling bertukar pesan di Snapchat. Pertukaran Snapchat antara keduanya menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana untuk bertemu pada malam tanggal 5 Juni. Polisi setempat kemudian mendapat surat izin penggeledahan untuk akun Snapchat mereka dan mengkonfirmasi bahwa mereka memang memiliki rencana dengan kemungkinan terlibat dalam aktivitas seksual. Namun, mereka kesulitan berbicara dengan David karena mereka tidak tahu keberadaannya. Menjelang akhir Juni, pihak berwenang berhasil berbicara dengan saudara laki-laki David di Vancouver, Arthur dan Stanislav. Tetapi keduanya menyatakan tidak mengenal Nicky. Oleh karena itu,
Pada bulan September, polisi menghubungi David lagi melalui Snapchat. Dan akhirnya ia menjawab sebelum datang untuk wawancara polisi sekitar bulan Oktober. Ia kemudian melanjutkan memberikan versi ceritanya dengan mengklaim bahwa ia pertama kali bertemu Nikki di pusat kota Vancouver dan bertanya apakah ia ingin bergabung dengannya dan saudara laki-lakinya untuk minum. Lalu mereka berpisah sebelum bertemu kembali pada dini hari tanggal 6 Juni. Kemudian dengan mobilnya, David dan Stanislav mengantar Nikki ke rumah temannya untuk mengambil ponselnya. Ketiganya kemudian pergi ke apartemen Arthur. Di sana, David mengatakan bahwa saat mereka berada di luar sendirian, Nikki mengungkapkan fakta bahwa ia adalah seorang transgender. Pada saat itu, David mengklaim bahwa ia merasa tidak nyaman dan memintanya untuk pergi. David juga menambahkan bahwa ia tidak melakukan kontak dengannya sejak saat itu, karena hal itu tidak dapat diterima dalam budaya Rusia. Namun, ketika pihak kepolisian menyelidiki riwayat ponsel David, di sana menunjukkan banyak aktivitas yang memberatkannya. Ponselnya menunjukkan keberadaannya di luar rumah saudara laki-lakinya di berbagai titik pada tanggal 6 Juni. Lalu kemudian juga berada di daerah pegunungan Larch beberapa jam kemudian, tempat di mana jenazah Nikki ditemukan. Polisi juga yakin bahwa David akan berhubungan badan malam itu, karena ia juga menelepon ke toko video dewasa dan beberapa layanan pendamping. Berdasarkan bukti-bukti ini, David Bogdanov yang saat itu berusia 27 tahun diadili atas pembunuhan tingkat 2 pada Agustus 2021, di mana ia bersaksi dan memberikan versi peristiwa yang jauh berbeda. Ia mengaku melakukan kontak seksual singkat dengan Nikki di kursi belakang mobilnya dan mengatakan bahwa saat itulah ia mengetahui Nikki adalah seorang transgender. David kemudian mengklaim ia berteriak padanya untuk meninggalkan kendaraan, tetapi Nikki diduga mengambil pistol di dekat kursi pengemudi. Jadi, untuk membela diri, David mengakui bahwa ia mencekiknya dengan kabel charger. David juga mengakui bahwa pada Juni 2019, ia membuang mayat gadis itu di dekat Gunung Larch di Clark County yang terpencil. Saat ditanyai, ia mengatakan bahwa ia akan merasa sangat memalukan jika keluarganya mengetahui ia telah bersama seorang wanita transgender. Pihak penuntut menunjuk pada pernyataan David yang tidak konsisten. Ia tidak pernah memberitahu detektif bahwa Nikki telah menyerangnya. David juga diketahui telah memesan tiket penerbangan sekali jalan ke Ukraina pada hari kejadian, sebelum meminta temannya untuk menyingkirkan mobilnya. Penuntut mengklaim bahwa David membunuh Nikki ketika ia mengetahui Nikki adalah seorang transgender. Pada akhirnya, David dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan pelecehan. Pada September 2021, David dijatuhi hukuman 19,5 tahun penjara. Ini adalah hukuman maksimum sebagai pelaku pertama kali. Menurut catatan, David saat ini dipenjara di pusat pemasyarakatan Coyote Ridge dengan keamanan menengah di Connell, Franklin County, Washington. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.